Menikahi Hot Om. Bab 096. Laivia pun mengusap bibirnya yang terasa pedih. Kampret banget nyetil-nyetil bibir gue yang masih perawan. Gue juga penasaran anjir. Kelima perempuan muda itu tergelak dalam tawanya. Pengalaman mereka tentang cinta tentu tidak banyak. Jika dibandingkan dengan Ariana, Siska dan Widya. Apalagi Laivia dan Stefani yang notabene tidak pernah berpacaran. Yaelah. Siska yang gemas mendengarkan perdebatan para sahabatnya itu pun kemudian bersuara. Kalian ini udah pada gede loh. Seiring jalannya waktu tentu aja bisa jadi Arin ini lulus sama Dr. Ares. Gimanapun dia, usil banget ngerjain suaminya biar nggak betah jadi suami, tetap aja dia yang malah kalah. Dia nggak tahu apa strategi cowok mateng. Malah dia, kan yang kalah. Apalagi kena sentuhan Ewi Wow, bisa kecanduan tuh. Anjir Ewi Wow. Apaan tuh? Seru Laivia menanggapi ucapan Siska. Penasaran gue. Skidi papap swadikap woleo, dodol. Enak banget loh kayaknya, coba tanya Widya. Hahaha. Widya dan Ariana harus terima menjadi bahan bulian para sahabatnya karena memang mereka berdua yang tentu pernah merasakan bagaimana sentuhan lelaki sebab sudah memiliki suami. Mereka tentu saja tidak merasa tertekan, sebab memang sudah sedekat itulah persahabatan mereka selama ini. Para perempuan muda itu tergelak dalam tawanya. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk melepaskan tawa dan keceriaan mereka di akhir kebersamaan di sekolah. Namun pada akhirnya tawa itu berganti dengan sebuah tangisan. Tangisan haru yang mena membawa mereka saling berpelukan satu sama lain. Pokoknya harus saling ngabarin setiap hari ya, girl. Iya, kalian jangan lupa jaga kesehatan. Kita harus sering nongkrong di kafe langganan abis ini. Iya, harus ada jadwal meet up setiap hari. Biar nggak saling jauhan. Siang itu, kelima perempuan yang saling bersahabat itu saling melepaskan rasa sayang mereka satu sama lain. Menghabiskan kebersamaan yang tidak rela mereka akhiri secepatnya. Mobil Mahesa. Maaf. Ya, Mas kelamaan. Tadi lagi haru banget sama temen-temen. Nggak apa-apa, sayang. Mau langsung ke dokter Siska? Iya, yuk. Widya udah penasaran sama hasilnya. Halo, Bun, apa kabar? Ucap Dr. Sylvia sepupu Mahesa yang 1 bulan belakangan ini menjadi tempat singgahnya Widya dan Mahesa. Ya, mereka berdua akhirnya sepakat untuk melakukan program kehamilan lebih fokus lagi sebab tidak ada lagi tanggungan Widya untuk fokus belajar ujian akhir. Baik, Mbak Sylvia gimana? Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat, Bun. Sylvia pun mempersilahkan Widya dan Mahesa untuk duduk di kursi yang ada di depannya setelah menyambut mereka untuk sesaat di depan pintu masuk ruang praktiknya. Mas Mahesa apa kabar? Tanyanya kemudian pada Mahesa sebab sudah lama ia tidak bertemu dengan lelaki itu. Baik, ucap Mahesa singkat. Walau mereka sepupu dan mengenal sejak kecil, tapi tetap saja, tidak menjadikan mereka akrab sebab Mahesa memang seirit bicara itu. Sylvia pun sudah memaklumi hal tersebut. Sama sekali tidak masalah baginya sebab sudah sangat biasa menghadapi sikap Mahesa yang seperti itu padanya. Fokus Sylvia saat ini beralih pada kertas rekam medis yang ada di depannya. Memindai untuk sesaat dan mempelajarinya. Ya udah, yuk, Bun. Kita periksa dulu. Iya, Mbak. Dibantu dengan asisten Sylvia, Widya dibimbing untuk berbaring di tempat tidur pemeriksaan. Dinaikin sedikit bajunya ya, Ibu, ucap perempuan muda yang saat ini sedang membantu Widya. Iya, Sus. Widya pun menaikkan sedikit blousenya ke atas. Saat di perjalanan tadi ia sempat mengganti seragam sekolahnya menggunakan pakaian non-formal tentu saja. Tidak mungkin baginya untuk melakukan pemeriksaan kandungan menggunakan seragam putih abu-abu tersebut terlebih ditemani seorang pria. Ya,
Walaupun tidak serta-merta yang datang ke dokter kandungan akan selalu dengan kehamilan, tetap saja, ia menjaga dari pandangan semua orang yang akan berpikir aneh tentang dirinya. Bismillah, kita periksa, ya, Bun. Semoga sel telur yang kemarin sempat pecah berhasil dibuahi. Semoga ada kantung kehamilannya. Amin amin amin, ya Allah, ucap Widya berharap ucapan Sylvia terjadi. Ia sungguh benar-benar berharap ada keajaiban yang terjadi. Untuk beberapa saat tangan sepupu Mahesa tersebut begitu lihai menggerakkan transduser di atas permukaan perut Widya. Pandangannya fokus ke arah layar monitor yang ada di depan matanya. Sebelum ke sini tadi ada buang air kecil, ya, Bun? Tanya Sylvia sebab tidak bisa melihat dengan jelas rahim Widya. Iya, Mbak. Barusan sebelum masuk ke sini Widya ke toilet. Kebelet banget soalnya, Mbak. Ya, jadi nggak kelihatan, Bun. Harusnya sih jangan pipis dulu kalau mau pemeriksaan USG begini. Kantung kencing berguna buat ngegeser usus ke atas biar rahim kelihatan. Kecuali udah ada janin di rahim kamu yang ukurannya lumayan gede itu baru bisa kelihatan. Ada dua jalan nih, kamu bisa minum dulu sampai kantung kencing penuh, atau mau coba lewat transvaginal. Pemeriksaannya lewat bawah. Nggak kelihatan kok, nanti ditutup pakai selimut. Coba tanya Mas Mahesa dulu, mau pilih opsi yang mana? Widya pun mendudukkan tubuhnya, langsung menoleh ke arah Mahesa yang duduk di kursi pasien. Mas. Mahesa langsung beranjak dari duduknya, melangkah mendekati istrinya. Transvaginal kira-kira kamu gimana, Darl? Tanya Mahesa lembut pada sang istri. Kalau nggak nyaman kita bisa tunggu sambil minum. Yang hasilnya cepat yang mana? Kalau nggak mau nunggu dan bisa lebih jelas ya lewat bawah, Bun. Walau kantongnya masih kecil biasanya bisa kelihatan, Sylvia pun memberikan opsi tercepat. Lagi pula jenis pemeriksaan itu juga lebih efisien. Widya nggak apa-apa kalau misalkan lewat bawah, Mas. Tapi Mas enggak apa-apa. Widya tentu meminta izin pada suaminya terkait pemeriksaan yang dia rasa harus dilakukan atas persetujuan suaminya. Nggak masalah selagi kamu nyaman. Sebagai dokter Mahesa realistis terhadap pemeriksaan. Terlebih yang memeriksa adalah sepupunya sendiri yang juga adalah perempuan. Kalau dokternya adalah seorang pria, mungkin jangan melarang keras. Ya udah, Widya periksa lewat bawah ya, Mas. Ya, sayang. Setelah obrolan itu, Widya pun langsung dibawa ke ruang ganti. Ia mengganti bawahannya menggunakan kain sarung agar transduser panjang itu bisa melewati lorong kewanitaannya. Setelahnya, pemeriksaan itu dimulai ketika istri Mahesa tersebut kembali berbaring di atas ranjang pemeriksaan. Tarik napasnya, Bun. Widya langsung melakukan apapun yang diinstruksikan oleh sepupu Mahesa tersebut. Menarik napasnya dalam-dalam dan bersamaan dengan itu alat pemeriksaan tersebut masuk ke area yang seharusnya. Sylvia kembali memindai. Memeriksa dengan lebih jelas. Udah berapa hari telatnya, Bun? Tanya wanita manis yang kini sedang sibuk dengan alat USG-nya. Kurang lebih seminggu, Mbak. Mata Sylvia masih mencari-cari. Dan tangannya dengan lihai menggerakkan alat USG tersebut supaya menemukan titik yang pas. Udah coba tes pak belum? Tanya sepupu Mahesa itu memastikan. Belum Mbak. Takut hasilnya bikin kecewa lagi. Makanya langsung ke sini aja. Tangan Widya yang sedingin es saling meremat. Ia cemas luar biasa. Tentu saja ia takut jika hasilnya akan mengecewakan. Ini Mbak harus ngomong apa adanya, ya, Bun, ucap Sylvia memberikan arahan. Kalau dari pemeriksaan ini Mbak belum lihat ada tanda-tanda kehamilan. Tapi ada penebalan di area rahim. Ada dua kemungkinan, hamil sangat muda dan kantung belum terlihat, atau penebalan itu terjadi karena jadwal mens sudah dekat. Opsinya, besok pagi-pagi bisa tes pak.
Hati Widya langsung mencelos mendengarnya. Tentu ada perasaan kecewa yang langsung menyeruak dari dalam dadanya. Nanti kalau hasilnya positif, balik lagi ke sini sekitar 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan biar kantungnya kelihatan, Bun. Sylvia pun meletakkan probenya lagi pada tempatnya. Kemudian mengukur diameter rahim Widya. Udah, Bun. Boleh dipakai lagi roknya. Widya segera bergegas turun dari tempat pemeriksaan. Melangkah ke ruang ganti dan memakai bawahannya kembali. Setelahnya, ia kembali duduk di sebelah Mahesa untuk mendengarkan instruksi selanjutnya. Jadi, seminggu atau 2 minggu lagi kami harus datang periksa? Tanya Mahesa dengan nada serius. Iya, Mas. Kalau memang hasilnya positif, kita pastiin letak kantung janinnya di mana. Kalau hasilnya sebaliknya, kita pikirkan cara selanjutnya harus pakai metode apa. Untuk metode pakai penyubur seperti ini, kita bisa pakai 3 siklus kayak yang udah Sylvie jelasin kemarin. Kita coba dalam 3 bulan ini. Tapi kalau misalkan Mas Mahesa ada pikiran lain, kita bisa ambil langkah selanjutnya. Mahesa langsung menggenggam tangan istrinya dengan erat. Menguatkan hati perempuan itu. Ini aku resepin vitamin aja ya. Kayak biasa diminum. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan, Bun, Mas. Widya dan Mahesa sama-sama diam. Widya sudah patah semangat. Harapannya mungkin terlalu besar. Nggak ada, Sil. Ya udah. Pemeriksaannya udah cukup hari ini. Segera tes pak aja besok pagi, ya, Bun. Urin pertama pagi hari. Sabar, Hem. Satu tangan Mahesa menggenggam tangan Widya dengan lembut. Tangan yang lainnya sibuk mengemudi sebab saat ini mereka berdua sedang berada di dalam mobil menuju apartemen. Mendengarkan ucapan sang suami membuat Widya menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya dengan perlahan. Bagaimanapun Mahesa menghiburnya, tetap saja ada perasaan kecewa di sana. Nyatanya sabar itu hanyalah sebuah kata. Sangat sulit baginya untuk merealisasikannya. Hatinya terasa sakit. Terus saja bertanya apa yang salah dengan dirinya. Ia merasa rendah diri, tidak percaya diri. Merasa tidak sempurna sebagai seorang wanita sebab tidak kunjung hamil padahal ia dan suaminya cukup aktif dalam berhubungan dewasa. Terlebih mendengar salah satu sahabat baiknya yang sudah menikah telah berbadan 2. Bahagia tentu saja mendengar berita bahagia dari temannya, tapi nelangsa bagi ia yang sedang berusaha. Iya, Mas, ucap Widya berusaha memberikan senyuman tulus untuk sang suami. Widya nggak apa-apa, kok. Cuma tadi agak kepikiran aja sedikit. Mahesa kemudian menarik tangan Widya mendekati bibirnya untuk mengecup punggung tangan halusnya. Cantik kalau senyum. Wajah Widya pun langsung merona. Ia tarik kedua sudut bibirnya ke atas membentuk lengkungan bulan sabit. Lesung pipi kecil di antara kedua sudut bibir perempuan itu pun menambah rona cantiknya. Mahesa sangat jatuh cinta melihat keindahan itu. Sangat memesona. Istrinya siapa dulu? Tanya Widya bercanda. Mahesa Hans Perdana, jawab kembali melemparkan senyuman tampannya. Mereka berdua pun akhirnya terkekeh. Hening yang tercipta sesaat tadi kembali menjadi ceria. Mereka berdua pun akhirnya mengobrolkan obrolan-obrolan ringan tentang masa depan. Kuliah kedokteran bisa kamu pertimbangkan, Bun. Widya langsung menggeleng mendengar saran sang suami. Nggak mau, Mas. Sementara ini Widya nggak mau mikirin yang lain dulu selain program kita. Nanti kalau ternyata hamil pas banget masuk kuliah gimana? Bakal ribet kayaknya. Tapi suatu saat bisa kamu pikirkan studi kamu, sayang. Kita bisa kelola salah satu rumah sakit cabang. Nambah pengalaman dan wawasan baru. Mendengarkan ucapan suaminya tersebut membuat Widya mengembangkan senyumnya. Ia teringat akan sesuatu. Mas tahu nggak sih, dulu Widya itu benci banget sama yang namanya profesi dokter karena punya papa yang kayak gitu kelakuannya sama mama.
Lalu dengar ada beberapa rekanan papa yang selingkuh sama asistennya sendiri padahal udah punya anak sama istri. Widya tahu kalau nggak semua dokter kayak gitu, tapi Widya trauma aja. Dengar Mas suruh Widya kuliah kedokteran, Widya jadi langsung ingat pemikiran Widya yang dulu. Widya sama sekali nggak mau jadi dokter, apalagi punya suami dokter. Big no. Jadi, sekarang nyesel nggak punya suami dokter. Widya langsung menggeleng pelan. Ia kemudian merangkul sebelah lengan Mahesa lalu menyandarkan kepalanya di sana. Enggak, dong, Mas. Seneng banget kalau dokternya yang begini. Sakit setiap hari juga Widya. Mau biar dapat perhatian. Sayang, tegur Mahesa. Ia tidak suka mendengar istrinya tersebut berkata demikian. Hehehe, maaf, Mas. Jangan ngomong seperti itu lagi. Mas nggak suka, Bun. Nggak perlu kamu sakit, Mas akan kasih perhatian maksimal ke kamu. Kalau rasanya kurang, sepertinya pensiun muda bisa jadi pilihan. Mas bisa kasih perhatian lebih ke kamu kalau kamu memang butuh waktu Mas penuh. Widya terkekeh. Enggak, Mas. Kasih sayang yang Mas kasih ke Widya itu rasanya udah berlimpah banget, kok. Rasanya Widya nggak butuh apa-apa lagi di dunia ini. Rasanya semuanya udah cukup, Mas. Lebih dari cukup. Mas nggak perlu sampai ngorbanin karir Mas juga demi Widya. Mas udah susah payah sampai di titik ini, nggak boleh kalau berhenti cuma karena Widya. Widya nggak mau. Mahesa mengecup singkat kepala istrinya. Mas keberatan dengan kata cuma yang kamu ucapin barusan, sayang. Segila ini Mas sama kamu, dan kamu dengan enteng cuma bilang cuma. Kamu hal yang paling berharga yang pernah Mas punya. Hadirnya kamu membuat hidup Mas benar-benar jadi berarti. Bukan setengah mati lagi. Mas terhadap kamu, tapi mati-matian Mas sayang sama kamu. Gombal banget, ucap Widya terkekeh. Nggak ngangka dokter Mahesa yang terkenal dingin banget kayak kutub utara itu ternyata suka gombalin perempuan. Ingat waktu pertama kali kita ketemu waktu acara peresmian rumah sakit, liatin Widya kayak serigala mau makan anak kelinci. Mahesa pun ikut terkekeh. Kelincinya imut, minta ditangkap. Udah ketangkap dong, iya. Udah. Bahkan udah dimakan setiap hari. Widya menegakkan tubuhnya. Menatap suaminya itu kesal. Masih. Mahesa sangat suka melihat rona di wajah istrinya tersebut. Tidak bosan untuk dipandang. Cantik kalau lagi ngambek. Widya ingin menggis rasanya. Ia pun merengek malu. Mas. Jangan gitu, dong. Harus gimana, sayang? Biasa aja. Jangan gombal terus. Mas nggak gombal. Kamu memang secantik itu, Bun. Mas luruskan, iya. Kita ketemu pertama kali waktu Mas kecelakaan, dan sejak saat itu Mas suka lihat wajah kamu yang sepanik itu. Paniknya kamu juga kelihatan cantik. Padahal kita nggak saling kenal. Widya menjepit bibirnya. Menahan senyuman di wajahnya. Mas pakai masker. Mas curang sih. Jadi yang waktu acara peresmian itu, Mas udah kebayang apa lagi? Cantik yang versi apa lagi? Cantik versi penasaran. Kamu penasaran, kan sama Mas? Enggak ih. Kepedean banget. Lalu kenapa nanya soal Mas sama Laivia? Widya melebarkan matanya. Itu sungguh menjadi rahasianya dan Laivia. Bagaimana sahabatnya itu membocorkannya? Saat itu, siapa yang tidak mengenal Mahesa? Dokter tampan dengan sejuta pesonanya. Dan ia baru tahu kalau ternyata lelaki yang sempat membuat hatinya berdenyut itu paman dari sahabatnya sendiri. Memang ya, ia sempat bertanya pada Laivia, apakah pamannya itu sudah punya pacar atau belum. Setelah tahu jawabannya, semuanya berlalu begitu saja, tidak ada yang istimewa. Sampai Bagas masuk ke kehidupannya dan menawarkan kenyamanan padanya. Nggak ada, Mas. Kan cuma penasaran. Widya membawa bibirnya mendekati telinga Mahesa lalu berbisik di sana.
Mas nggak lupa, kan sebelum kita nikah kayak gini, Widya masih nyangkain Mas apa? Kedua alis Mahesa yang bagai pedang bertaut. Gay, Mas, gay. Bertepatan dengan ucapan Widya, Mahesa memarkirkan mobilnya di tempat biasa dengan sempurna. Ia pun berdecak dan langsung meraih leher istrinya. Menahan di sana dan mempertemukan bibir mereka berdua. Lumatan itu begitu dalam dan mesra. Ia begitu gemas dengan perempuan ini. Ia bahkan masih sanggup mengucapkan kata gay setelah semua yang ia lakukan untuk perempuan itu. Widya sampai kewalahan menghadapi Mahesa, lelaki ini seperti sedang menghukumnya. Dadanya sampai sesak sebab oksigen di dalam dadanya seolah telah disedot habis karena ciuman yang agresif itu. Bahkan duduknya kini sudah berpindah. Pindah ke atas pangkuan lelaki bertubuh tinggi nan kokoh tersebut. Mas, ucap Widya terengah. Ia benar-benar sudah sesak. Namun suaminya tersebut belum mengampuninya. Bibirnya bahkan sudah sampai bengkak dibuatnya. HMMPPPM Mas. Mahesa yang merasa kasihan terhadap istrinya tersebut langsung melepaskan lumatannya. Berganti dengan kening dan hidung mereka yang saling menyatu. Masih mau ngatai Mas gay? Widya langsung menggeleng. Mas itu salah paham. Widya kan cuma ham. Mahesa langsung mengecup dalam bibir merah ceri tersebut setiap Widya menyangkal tuduhannya. Ia melepaskannya lagi, lalu menunggu perempuan itu berbicara lagi. Widya kan cuma ngira kalau hamim. Lagi, lelaki itu melakukannya. Rahangnya pun bahkan sudah direngkuh kaut dengan satu tangannya. Widya hanya bisa pasrah. Pada akhirnya ia tidak melawan lagi.